Hidup pada zaman Perang Dunia Kedua bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani. Terlebih lagi bagi komunitas kaum Yahudi yang pada saat itu tengah menjadi korban keganasan tentara Nazi. Hal heroik pun terjadi pada saat pemilik kebun binatang di Polandia mencoba untuk menyelamatkan mereka dengan cara menyembunyikan mereka di kandang hewan yang masih tersisa. Ini adalah kisah nyata dari keluarga pemilik kebun binatang yang berada di Polandia. Lalu bagaimanakah kisahnya? Klik dulu tombol subscribe-nya dan dengarlah Abid bercerita. Di tahun 1939 di Polandia, seorang wanita bernama Nina hidup bersama keluarganya di kebun binatang di kota Warsawa. Di sana ia mengelola kebun binatang bersama suaminya, Ian, yang merupakan pengelola sekaligus pemilik dari kebun binatang di kota Warsawa. Pada suatu malam, rumah Nina didatangi oleh banyak pengelola kebun binatang di Eropa. Pada saat itu, ia bertemu dengan Lutz, salah satu pengelola kebun binatang sekaligus geologis dari Jerman, yang nampak tertarik dengan penampilan Nina. Saat itu Nina memainkan piano untuk menghibur para tamu di sana. Namun tiba-tiba anaknya yang bernama Richard datang padanya. Ia memberitahukan bahwa anak gajah yang baru saja terlahir sedang sekarat karena tidak bisa bernapas. Nina bersama anaknya pun langsung pergi ke sana. Dan pada saat di sana, Nina langsung menangani anak gajah yang sekarat itu. Dengan ketelatenan yang ia miliki, pada saat itu ia berhasil membantu anak gajah yang sekarat untuk bisa bernapas lagi. Dan di saat yang sama, Lutz yang melihat ketelatenan Nina semakin terpesona dengan keahliannya. Kemudian pada keesokan harinya, pada saat Nina tengah berbelanja alat tulis untuk keperluan sekolah anaknya di kota, mereka berdua melihat para kaum Yahudi yang tengah dipekerjakan selayaknya budak. Hal itu cukup mengganggu pikiran Nina dan anaknya, sehingga ia membicarakan hal ini pada suaminya. Namun pada saat itu, suaminya langsung memberitahu pada Nina bahwa keadaan di kota Polandia sekarang tidak baik-baik saja. Hal ini tak lain dikarenakan posisi Polandia yang berada di tengah-tengah peperangan antara Jerman dan Rusia, membuat warga Polandia berada dalam bahaya. Hal itu pun membuat suaminya Nina meminta agar Nina dan anaknya pergi jauh dari Polandia. Namun pada saat itu Nina berkata bahwa ia tak mau pergi. Ia beralasan bahwa hal itu tidak baik untuk anaknya. Ia tak mau anaknya tumbuh menjadi seseorang yang ketakutan akibat peperangan. Meskipun pada saat itu, suaminya telah membujuk Nina untuk pergi dari sana. Nina tetap memutuskan untuk tinggal bersama suaminya. Berbulan-bulan pun berlalu, tepatnya pada bulan September 1939. Nina yang hendak membuka kebun binatang mendengar suara mesin pesawat yang menggema di langit kotanya. Sontak hal itu pun membuat Nina langsung menghampiri anaknya. Situasi yang asalnya indah tiba-tiba mencekam pada saat pesawat tempur menjatuhkan bom-bom dari udara. Hal itu pun membuat hewan-hewan di sana banyak yang mati dan terluka. Tak hanya itu, banyak hewan yang berbahaya berkeliaran di tengah kota. Nina yang panik pun berusaha pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Namun pada saat ia sampai di stasiun kereta, mereka yang hendak pergi menggunakan kereta mendapatkan kabar bahwa jalur kepergian kereta mereka telah dibombardir oleh tentara Jerman. Dan di detik-detik mencekam itu, ia bertemu kembali dengan suaminya yang baru saja datang dari kepergiannya. Pada saat itu pun suaminya mengajak Nina untuk kembali ke rumahnya agar mereka bisa berlindung di sana. Mereka pun mulai menyelamatkan satwa-satwa yang masih tersisa. Namun pada saat mereka tengah melakukan itu, tiba-tiba tentara Jerman datang. Pemerintahan Jerman langsung mengalih fungsikan kebun binatang itu sebagai gudang persediaan senjata. Lalu pada saat keesokan harinya, Lutz datang menghampiri Nina untuk memberitahukan bahwa seluruh hewan langka di kebun binatangnya akan dijual untuk kepentingan perang. Namun pada saat itu juga, Lutz langsung menawarkan bahwa dirinya bisa membantu Nina untuk menyelamatkan satwa-satwa langkanya dengan cara mengirimkan satwa-satwa itu ke Jerman sebagai pinjaman. Dan nanti pada saat perang telah berakhir, ia berjanji akan mengembalikan semua itu lagi. Nina yang tak punya pilihan lain pun hanya bisa pasrah dengan mengizinkan Lutz untuk membawa satwa-satwanya pergi. Sehingga pada keesokan harinya, Lutz pun mulai membawa pergi semua satwa-satwa di sana. Meski dengan berat hati, Nina dan suaminya hanya bisa pasrah dengan keadaan yang mereka alami. Beberapa waktu pun berlalu, pada saat musim dingin telah datang, tiba-tiba tentara Jerman mengeksekusi semua hewan yang masih tersisa di sana. Lutz beralasan bahwa ini semua adalah perintah dari atasannya, yang menganggap bahwa semua hewan di sana tidak akan bertahan selama musim dingin.
Nina yang melihat itu dari kejauhan pun hanya bisa menangis, melihat hewan kesayangannya dibunuh secara sadis. Setahun pun berlalu, pada Oktober 1940, komunitas kaum Yahudi yang ada di kota Warsawa dipaksa keluar dari rumah mereka. Tak peduli orang tua, wanita, ataupun anak-anak, mereka semua dipaksa untuk tinggal di ghetto, sebuah pemukiman kumuh yang dijadikan penjara bagi kaum Yahudi oleh tentara Nazi. Berita itu pun sampai ke telinga Jan dan Nina melalui temannya Simon dan Magna yang merupakan kaum Yahudi di sana. Pada saat itu Simon berkata bahwa mereka tidak punya banyak pilihan lagi selain menuruti perintah yang diberikan tentara Jerman. Maka daripada itu, Simon meminta agar Jan bisa menjaga karya hidup yang dibuatnya, yaitu koleksi serangga yang dikumpulkan Simon di sepanjang hidupnya. Lalu pada saat Jan telah menerima koleksi itu dan hendak menyimpannya di ruang bawah tanah, tiba-tiba Nina berpikir untuk menyelamatkan Magna dengan cara menyembunyikannya di rumahnya, agar Magna tidak dimasukkan ke dalam ghetto. Namun pada saat itu, Jan sempat menolak karena ia berpikir itu sangat berbahaya bagi mereka, karena tentara Jerman akan menghukum mati mereka jika ketahuan. Namun Nina berkata bahwa dirinya tak mau menutup mata pada saat teman-teman mereka disiksa di hadapannya. Meski dengan penuh kekhawatiran, pada akhirnya Jan dan Nina memutuskan untuk membantu temannya untuk bersembunyi di sana. Nina dan Jan pun mulai memberitahukan aturan-aturan yang harus dipatuhi Magda agar tidak terpergok oleh tentara Jerman di sana. Magda harus tidak bersuara pada siang hari karena pada saat itu tentara Jerman sedang melakukan patroli. Magda pun hanya bisa keluar dari persembunyiannya pada saat malam hari, pada saat tentara Jerman tak lagi melakukan patroli. Berhari-hari pun terlewati, Magda berhasil bersembunyi di sana selama berhari-hari. Kemudian pada satu malam, Ian memberitahukan pada istrinya dan Magna bahwa ia memiliki kenalan yang dapat membantu para kaum Yahudi untuk kabur dari kota ini. Dan kenalannya itu meminta padanya untuk menjadikan kebun binatang sebagai tempat persembunyian bagi kaum Yahudi, sebelum kenalannya nanti menemukan tempat aman untuk para kaum Yahudi. Nina pun sempat menentangnya karena itu terlalu bahaya bagi mereka. Namun Jan yang mengetahui bahwa para kaum Yahudi sekarang sedang kelaparan dan tersiksa di penjara sana, ia sangat ingin membantu mereka. Namun pada saat Nina dan Jan selesai makan malam, Nina mulai merubah pikirannya. Kemudian ia pun menanyakan cara apa yang akan Jan lakukan untuk menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, Jan pun mengajak Nina untuk pergi ke kantor pemerintahan Jerman. Ia berencana untuk mengajukan proposal kepada Lutz agar kebun binatangnya bisa terus beroperasi dengan cara menjalankan peternakan babi. Kemudian Nina pun memberikan dalih pada Lutz bahwa mereka bisa menyediakan makanan untuk tentara Nazi yang pada saat ini tengah kekurangan makanan. Namun pada saat itu ia meminta kepada Lutz agar mereka diizinkan untuk mengambil sisa-sisa makanan dari ghetto untuk dijadikan bahan pakan bagi para babi. Dan ternyata ide itu disambut dengan baik oleh Lutz. Ia mengizinkan mereka untuk menjalankan peternakan itu. Namun Lutz memberikan saran agar Nina mau mengurusi pengembangbiakan bison milik dirinya di kebun binatang milik Nina. Setelah itu, Jan pun mulai menjalankan rencananya. Ia pergi ke ghetto untuk mengambil sisa-sisa makanan dari sana. Namun betapa sedihnya ia pada saat ia melihat warga Yahudi yang diperlakukan bak hewan yang tak mempunyai pikiran. Namun hal itu belum seberapa dibandingkan pada saat ia melihat seorang anak gadis yang hendak diperkaos oleh tentara dan tak ada seorang pun yang berani untuk membantunya. Setelah itu ia menemui temannya Maurice, seorang dokter berdarah Yahudi yang ditahan di sana. Pada saat itu Jan sempat menawarkan bantuan kepada Maurice untuk kabur dari sana. Namun karena Maurice adalah orang yang diawasi tentara Jerman, dia tak bisa pergi begitu saja. You can't hide this face. Kemudian setelah itu, Jan menemui Dr. Korzak yang merupakan seorang dokter yang mengelola rumah yatim piatu di ghetto. Pada saat itu, Jan juga menawarkan bantuan padanya untuk bisa mengeluarkannya dari sana. Jan yakin bahwa banyak orang di luar sana yang akan menerima dirinya berkat semua jasa-jasanya. Namun dengan alasan tak ada lagi yang bisa menjaga anak-anak di sana, Dr. Korzak tak bisa pergi meninggalkan mereka. Sehingga pada akhirnya hari itu Jan hanya bisa menyelamatkan 3 orang anak dengan cara menyembunyikan mereka di bawah tumpukan sampah makanan. Dan pada saat ia telah selesai menyembunyikan anak-anak itu, tiba-tiba ia melihat anak gadis yang dilihatnya tadi telah diperkaos oleh tentara Jerman. Jan yang tak tega melihat keadaan anak itu langsung membantunya keluar dari sana. Lalu pada saat mereka sampai di kebun binatang, Jan menempatkan anak-anak itu di kandang hewan.
Dan Jan memberitahu pada mereka bahwa di pagi hari nanti, mereka akan dijemput dan akan dikeluarkan dari kota Warsawa. Namun berbeda dengan gadis wanita yang ditemuinya. Karena dia masih mengalami trauma, Jan dan Nina memutuskan untuk mengurusinya, sampai ia pulih dari traumanya. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat keadaan tahanan di ghetto semakin memburuk. Keterbatasan akan makanan dan akses kesehatan membuat banyak tahanan di sana berguguran. Mayat-mayat pun bergeletak di jalanan. Jan yang melihat kekacauan itu pun hanya bisa membantu sebagian tahanan di sana. Satu persatu tahanan di sana diselamatkan oleh Jan. Namun karena belum adanya cara yang aman untuk mengeluarkan mereka dari Warsawa, para tawanan itu harus bersembunyi lebih lama. Berhari-hari pun terlewati, malam menjadi siang dan siang menjadi malam untuk mereka. Para tahanan yang bersembunyi hanya bisa keluar dari kandang pada malam hari. Namun hal itu tidak berlaku bagi gadis yang dibantu Jan. Ia masih terlihat trauma dan masih belum bisa bersosialisasi dengan orang lain di sana. Dan untuk mengisi kesendiriannya, dia diberikan satu pak pensil warna oleh Nina. Dan ia pun mulai menggambar di tembok untuk mencurahkan isi hatinya. Di rumah, Nina memiliki seorang pembantu yang bernama Patricia. Meskipun Patricia telah lama bekerja di rumahnya, Nina tetap merasa takut Patricia akan melaporkan kepada tentara Nazi jika ia tahu di basement rumahnya terdapat banyak orang Yahudi. Hari itu Nina didatangi oleh Lutz di rumahnya. Maksud kedatangannya ke sana adalah untuk membahas tentang bison yang dititipkannya. Namun tentu hal itu membuat Nina merasa sangat gugup. Ia takut ada hal yang bisa membongkar persembunyian para tahanan. Dan di tengah kegugupannya itu, pada saat ia hendak mengantarkan Lutz pergi keluar dari rumahnya, Lutz malah mencoba untuk mencubu Nina. Pada awalnya Nina terlihat takut, namun pada saat seorang anak yang bersembunyi di bawah rumahnya mengeluarkan suara, dengan terpaksa Nina rela tubuhnya dikotori oleh Lutz untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian di sisi lain, di sebuah toko roti di kota Warsawa, diadakan tempat pembuatan identitas palsu tersembunyi. Hal itu dilakukan agar para kaum Yahudi bisa bebas keluar dari area jajahan tentara Nazi. Dan Jan pun ikut dalam pergerakan itu. Ia menyiapkan identitas palsu untuk membebaskan salah satu tahanan yang bersembunyi di rumahnya. Dan di rumah, Nina juga tengah berusaha untuk mengubah penampilan salah satu tahanan di sana, agar ia tidak dikenali oleh tentara Nazi pada saat berusaha keluar dari kota ini. Hal itu pun sukses dilakukan oleh mereka. Mereka berhasil mengeluarkan satu tahanan dari kota Warsawa. Lalu pada malam harinya, Nina yang tengah melihat kondisi anak-anak di basement rumahnya melihat gadis yang dibantu oleh Jan. Sekarang sudah mau berkomunikasi dengan anak-anak di sana. Mereka sudah saling berkenalan, dan ternyata nama gadis itu adalah Ursula. Dari situ, Ursula mulai bisa membuka dirinya pada orang-orang. Dirinya sudah berani keluar dari basement rumah Nina dan kembali bersosial dengan orang-orang di sana. Kemudian di suatu pagi, pada saat para tawanan dan Nina tengah menggambar di tembok untuk mengenang keberadaannya di kandang ini, tiba-tiba mendengar suara mobil yang tak lain itu adalah mobil milik Lutz. Dan ketika Nina naik kembali ke rumahnya, ternyata Lutz salah berada di rumahnya. Namun untungnya, Lutz tak mencurigai Nina. Ia malah langsung mengajak Nina untuk mengawinkan bison yang baru ia bawa. Kemudian, pada saat mereka telah selesai berusaha untuk mengawinkan bison itu, Lutz kembali memanfaatkan momen itu untuk memegang bagian tubuh dari Nina. Meskipun Nina tak menyukainya, ia hanya bisa pasrah dengan perilaku yang dilakukan oleh Lutz. Dan pada saat itu terjadi, tak sengaja Jan melihat itu. Tentu hatinya hancur melihatnya. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena dirinya menyadari bahwa negaranya tengah dijajah oleh bangsa Lutz. Kemudian pada esok harinya, Jan didatangi oleh Dr. Ziegler yang merupakan kepala biro ketenagakerjaan Jerman di ghetto. Pada saat itu ia membawa kabar bahwa Dr. Simon telah meninggal akibat penyakit lambung yang dideritanya. Dan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk melihat koleksi kumbang yang dikumpulkan oleh Dr. Simon. Pada awalnya Jan dan Nina telah ketakutan bahwa Dr. Ziegler akan mencari kaum Yahudi di basement rumahnya. Namun tak diduga, kedatangan Dr. Ziegler di sana adalah untuk membantu kaum Yahudi agar bisa keluar dari ghetto. Mengetahui bahwa tak lama lagi, pemerintahan Jerman akan memindahkan kaum Yahudi ke kamp konsentrasi untuk diperkerjakan paksa dan disiksa di sana. Dr. Ziegler merasa tak tega kepada mereka, dan dengan jabatan yang ia punya, ia akan memberikan akses pada Jan, agar Jan bisa mengeluarkan para tahanan dari sana. Singkat cerita, Ian pun menyetujui hal itu. Ia dibawa ke kantor biro untuk diberikan akses, agar dia bisa dengan mudah keluar masuk membawa tahanan Yahudi. Mereka membuat skenario, seolah-olah Ian mempekerjakan tahanan Yahudi di luar ghetto. Dan setelah para tahanan Yahudi keluar dari sana,
Dr. Ziegler akan memanipulasi absensi mereka agar seolah-olah mereka telah kembali ke ghetto. Hal itu pun dilakukan oleh Jan. Berkali-kali ia berhasil mengeluarkan lebih banyak lagi tahanan dari ghetto. Namun suatu saat, pada saat Jan tengah berusaha mengeluarkan Maurice dari sana, Jan tidak menggunakan metode perizinan yang sama. Itu tak lain karena terlalu banyak orang di biro yang mengetahui wajah Maurice. Sehingga Ian pun langsung membawa Maurice melalui gerbang tanpa memiliki izin. Hal itu sempat memancing kecurigaan tentara yang sedang berjaga. Namun karena kecakapannya dalam berkata-kata, ia pun berhasil mengeluarkan Maurice dari sana. But who is he? I've never seen him before. He's with me. Do you want me to waste Dr. Ziegler's time? What do you want? I'm sorry, Dr. Zabinski. Just keep walking. Kemudian di pagi harinya, pada saat Maurice telah selesai menggunakan kamar mandi, tak sengaja ia mendengar Nina yang menangis di kamarnya. Diketahui bahwa Nina merasa bersalah kepada suaminya karena ia telah berdiam diri pada saat ia dimanfaatkan oleh lelaki lain. Namun pada saat Maurice menenangkannya, tiba-tiba pembantunya Patricia datang dan melihat keberadaan Maurice. Namun untungnya, Maurice bisa mengendalikan keadaan. Ia berpura-pura menjadi seorang dokter yang sedang mengobati Nina. Dan hal itu pun berhasil membuat Patricia percaya. Berhari-hari kemudian, Nina yang tak mau lagi membahayakan Patricia dengan semua tindakannya yang menyembunyikan kaum Yahudi, memutuskan untuk memberhentikan Patricia sebagai pembantu di rumahnya. Lalu tak lama dari Jan mengeluarkan Maurice dari ghetto, tepatnya pada 5 Agustus 1942. Pemerintahan Jerman mulai memindahkan tahanan dari ghetto ke kamp konsentrasi Jerman untuk diperkerjakan paksa di sana. Namun mirisnya, pada saat itu, para kaum Yahudi tidak mengetahui apa yang akan mereka lalui di sana. Dan pada saat proses pemindahan itu, Jan masih mencoba untuk kembali menolong Dr. Krujek agar bisa terbebas dari pemindahan itu. Namun lagi-lagi, Dr. Krujek tak mau meninggalkan anak-anak asuhnya. Ia beralasan itu akan membuat mereka ketakutan, sehingga ia pun dengan sukarela akan ikut bersama mereka. Lalu kemudian, di kebun binatang, Nina yang sedang merawat anak bison yang baru saja lahir kembali dimanfaatkan oleh Lutz. Namun pada saat itu, secara bersamaan, Jan yang baru saja pulang langsung menegur perbuatan dari Lutz. Akan tetapi pada saat itu, Lutz malah menantang Jan dengan berkata apa yang akan ia lakukan. Kemudian pada April 1943, dua tahanan Yahudi yang pernah dibebaskan dari ghetto oleh Jan dan Nina, identitasnya terbongkar oleh tentara Nazi. Hal ini disebabkan di tempat baru yang mereka tinggali, ada yang melaporkan bahwa mereka adalah kaum Yahudi kepada tentara Nazi, sehingga mereka pun langsung dieksekusi mati. Nina yang mendengar kabar ini tentu merasa sedih, namun kesedihan ini bukanlah akhir, karena beberapa hari setelah kejadian itu, ia mendengar di radio bahwa ghetto telah dimusnahkan oleh tentara Nazi. Tak peduli masih ada kehidupan di sana, semua tentara Nazi secara membabi buta membakar semua bangunan-bangunan di sana. Tentunya hal ini memancing kemarahan warga Polandia. Mereka pun mulai melakukan pergerakan di bawah tanah untuk melawan tirani yang mereka rasa. Tak terkecuali Ian yang telah merasakan kepedihan dari pemerintah Jerman. Namun usahanya ini sempat terpergok oleh Lutz karena pada saat itu ia melihat Ian dan anaknya masuk ke sebuah toko roti yang dijadikan tempat pembuatan identitas palsu. Namun Ian yang menyadari bahwa ia sedang diawasi, ia pun langsung segera menyembunyikan semua barang bukti di toko itu. Namun sayangnya, pada saat Lutz datang ke sana, ia masih melihat sisa cap stempel di meja pembuatan identitas palsu. Sehingga Lutz yang merasa curiga pun langsung mendatangi rumah Ian. Namun pada saat itu ia hanya menemui anaknya. Ia pun berusaha untuk menginterogasi dirinya. Namun pada saat itu, anak Ian yang bernama Richard mengelak dengan berkata bahwa dirinya tak pernah keluar dari kebun binatang dan ayahnya sedang berada di luar kota. Tentu Lutz tak mempercayainya. Namun karena ia tak memiliki banyak bukti, pada akhirnya ia pergi. Akan tetapi, pada saat ia keluar dari rumah itu, tiba-tiba Richard mengejek dengan mengatakan bahwa Hitler adalah seorang bajingan. Stand down. Beberapa bulan kemudian, Nina melahirkan anak keduanya dengan Ian. Namun karena Ian tengah melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah Jerman, dirinya tak bisa berlama-lama menemani Nina dan buah hatinya. Ian mulai memerangi tentara-tentara Jerman dengan warga Warsawa lainnya. Berita itu pun sampai di telinga Nina. Kabarnya Ian dibawa oleh tentara Jerman entah kemana. Nina yang mendengar itu pun hanya bisa menangis dengan kepergian suaminya. Kemudian pada Januari 1945, setelah berbulan-bulan Ian menghilang, Jerman dikabarkan akan ditaklukkan oleh Rusia.
Nina yang mengetahui bahwa ini satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menanyakan keberadaan Ian sebelum pemerintahan Jerman pergi, langsung datang ke kantor Lutz untuk menanyakan keberadaan suaminya. Ia pun memohon pada Lutz agar dirinya memberitahukan keberadaan suaminya. Ia beralasan bahwa suaminya pada saat itu menjadi korban salah tangkap, karena pada saat itu ia sedang membeli pakan untuk bison. Tentu Lutz yang mendengarnya pun tak percaya, namun ia tetap menanyakan apa imbalan yang akan ia dapatkan jika ia memberitahunya. Dengan terpaksa, Nina secara sukarela akan memberikan kehormatannya kepada Lutz. Namun pada saat itu terjadi, tiba-tiba Lutz membahas anaknya yang mengejek Hitler. Ia pun curiga dari mana anak-anaknya mengetahui kata-kata itu, sedangkan ia tak pernah keluar dari kebun binatang. Lutz pun merasa ada yang disembunyikan Nina di kebun binatangnya. Ia pun langsung mengumpulkan sisa pasukan yang ada untuk menggeledah kebun binatang Nina. Nina yang mengetahui bahwa orang yang diselamatkannya dalam bahaya langsung berlari menuju kebun binatangnya. Untungnya pada saat itu, tentara Jerman di sana belum mendapatkan kabar dari Lutz, sehingga mereka pun telah bergegas pergi dari sana. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Nina untuk segera mengeluarkan para tahanan di sana. They're coming. Hurry, they're coming. Go! Go to the truck. Go. Dan tak lama setelah mereka pergi, Lutz kemudian datang. Nina pun langsung menyembunyikan anak lelakinya di basement rumahnya. Namun ketika Lutz datang, ia langsung mencari semua tempat yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Sampai pada akhirnya, ia menemukan pintu yang mengantarkannya ke basement rumah Nina. Dan malangnya, Lutz malah melihat semua gambar-gambar yang dibuat oleh Ursula. Hal itu tentu membuatnya sangat marah, sehingga pada saat ia melihat anak dari Nina, ia pun langsung mengejarnya. Nina yang melihatnya pun langsung memohon pada Lutz agar ia tidak menembak anaknya. Dockerin! Mama! Mama, don't cry, Mama. Pada akhirnya, Lutz pun membebaskan mereka. Dan dengan adanya ancaman, adanya peperangan yang lebih parah antara Jerman dan Rusia, Nina dan anaknya pun pergi meninggalkan kebun binatangnya. Setahun kemudian, pada saat perang telah berakhir, Nina mulai bisa kembali ke rumahnya. Ia mulai membersihkan puing-puing yang ada di sana. Dan setelah beberapa lama, Magna dan Maurice juga ikut membantunya untuk membuat perkebunan di sana. Dan pada saat ia menyiapkan makan siang dengan Ursula, diperkirakan ada 300 tahanan yang bersembunyi di kebun binatang Warsawa, dan hanya 2 yang tak selamat dari pelariannya. Dan berpuluh-puluh tahun setelah kejadian itu, Jan dan Nina dinobatkan sebagai pahlawan perang karena telah menyelamatkan banyak orang. Sedangkan Lutz yang kembali ke Jerman dihadapkan dengan kenyataan bahwa kebun binatang miliknya telah dihancurkan oleh tentara sekutu. Dan akibat dari peperangan yang terjadi di Warsawa, diperkirakan hanya 6% dari populasi kota Warsawa yang selamat dari peperangan. Dan bertahun-tahun setelah perang berakhir, Ian dan keluarganya berhasil membangun kembali kebun binatang yang mereka miliki. Dan kebun binatang ini masih berdiri hingga saat ini. Mungkin segitu aja dari Abed, semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran walaupun cuma sedikit. Dan kalau kalian mau bantu Abed, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Karena hal itu bisa membuat Abed semakin bersemangat untuk membuat konten. Akhir kata, Abed mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.